mulai pertengahan hingga akhir, biarlah Roh Kudus yang menguasai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkatakan amin. Silakan duduk saudara-saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara-saudara semua. Tuhan memberkati sore ini ya. Saudara-saudara, sore ini tuh kita mau bicara tentang berdoa sampai api Tuhan turun. Kayaknya ngeri ya judulnya ya. Berdoa sampai api Tuhan turun, sampai kesamber api Tuhan. Siapa yang menginginkan untuk disamber api Tuhan sehingga rohnya nggak loyo? Wah, keren. Semua mau ya? Ya, oke. Ya, jadi apa sih yang dimaksud berdoa sampai api Tuhan turun? Ya, yaitu apa? Berdoa sampai dapat jawaban doa. Ya, kenapa judulnya berdoa sampai api Tuhan turun? Ya, ini adalah menceritakan. Jadi kita tuh mau melihat cerita di Alkitab tentang Elia. Ya, Elia itu berdoa sampai mendatangkan api Tuhan. Ya, jadi saudara, karena di hari-hari ini ada banyak orang-orang yang berdoanya tuh enggak dengan pengertian, ya. Berdoanya tuh kayak pengemis sama Tuhan. Minta terus minta, ya kan? Tapi enggak percaya sama kuasa Tuhan, enggak percaya sama janji Tuhan. Sangat sulit akhir-akhir ini mencari pendoa yang doanya itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Yang doanya itu menerima kekuatan Tuhan, yang doanya menerima kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan kita kuasa, saudara. Dalam apa? Dalam perkataan, ya, termasuk waktu kita berdoa. Ya, sangat jarang orang yang berdoa dengan mengenal Tuhannya. Berdoa tapi nggak kenal siapa Tuhannya. Yang disembah itu Tuhan yang seperti apa? Jadinya doanya keliru. Ya, minta kayak pengemis. Tuhan, aku minta berkat Tuhan, kirim makanan Tuhan, minta terus ya. Gak mau mengatur, menetapkan segala sesuatunya dengan deklarasi dan dengan doa kita. Ya, saudara, doa orang benar itu gak minta-minta seperti pengemis, tapi doa orang benar itu meminta kekuatan Tuhan. Waktu kita berada dalam suatu pergumulan, kita gak minta Tuhan kapan selesainya, gak minta gitu. Tapi kita itu minta kekuatan Tuhan untuk bisa melalui semua ujian, semua persoalan dengan menang, ya, bukan dengan kalah, dengan menang, ya. Kalau kita gak kenal Tuhan, tapi kita doa, tapi kita gak mengenal Tuhan, itu seperti apa? Seperti waktu kita ngomong sama orang yang kita gak kenal. Orang itu gak kenal kita gak kenal dia, ya kan? Walaupun orang itu mengenal, tapi kalau doanya salah, orang itu akan memalingkan muka, gitu, ya kan? Bener gak sih kalau kita lagi ngobrol, minta sama orang-orang yang gak kenal, orangnya pasti kan akan cuek, ya kan? Pernah gak ke mall, terus ketemu sama orang petugas yang ngasih souvenir, ya kan? Permisi Bu, selamat malam Bu. Bu, ini ada yang baik, ada yang bagus loh Bu, ada diskon nih Bu buat produk ini Bu. Tapi kitanya nggak kenal, kita kan jalan terus kan, ya kan? Ya makasih, paling kayak gitu kan. Akhirnya apa? Capek sendiri, ya kan? Nah ini orang yang berdoanya nggak mengenal Tuhannya, dia akan capek sendiri, ya. Tapi kalau Elia yang di sini diceritakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39, Elia itu mengenal Tuhannya, saudara. Ya, Elia itu mendapatkan jawaban doa, sehingga kita bisa menyimpulkan Elia berdoa sampai api Tuhan turun. Elia berdoa sampai mendapat jawaban doa. Kenapa di sini digambarkan api Tuhan? Ya, karena manusia itu sukanya yang spektakuler. Kalau diperumpamakan dengan perumpamaan sampai mendapatkan jawaban doa gitu, toh mungkin nggak tertarik, ya kan? Tapi kalau dibuat dikemas dengan judul yang menarik, ya, berdoa sampai api Tuhan turun. Wah, kelihatannya, wah, gimana ya cara nurunin api dari surga, ya? Nah itu loh, kan orang penasaran, ya, sehingga ibadah jadi rame, ya kan? Nah itu
baru percaya. Tapi kalau yang biasa aja nggak percaya, kayak kurang puas gitu rasanya. Ya, karena kayak di sini judulnya berdoa sampai api Tuhan turun, saudara. Ya, saudara, kita buka dulu 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Saudara, saya buka perikopnya ya. Perikopnya ini Elia ada di Gunung Karmel. Ya, di Gunung Karmel tuh mau apa? Mau demonstrasi kekuatan Tuhan, mau nantang nabi-nabi palsu, mau nantang nabi-nabi Baal dari komplotannya Isabel. Ya, dia di sana. Jadi Elia itu ketemu dulu dengan mengirim orang ke seluruh Israel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel di ayat 20-nya, lalu mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya, ya, dengan sepatah kata pun, ya. Jadi ini pertamanya seperti ini, ya. Kalau memang dia Allah, ikutilah Allah. Kalau Baal itu Allah, silahkan ikut Baal, ya. Elia tuh mau nantang seperti ini sama nabi-nabi Baal, sama pengikut-pengikut penyembah-penyembah berhala, ya. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bayangin, 450 orang lawan satu, ya, nabinya Tuhan. Ya, ini pengeroyokan yang sudah tidak wajar, ya, sudah gak imbang, ya. Kalau dihitung secara strategi perang, Elia harusnya gak berani, ya. Tapi karena Elia mengenal siapa Tuhannya, dia berani nantangin, mengatur strategi, bilang sama Raja Ahab, kumpulin nabi-nabimu yang penyembah berhala itu, 450 orang kumpulin, lawannya aku sendirian. Elia berani loh seperti itu. Wow, keren banget ya. Ini benar-benar dia punya roh Tuhan, roh keberanian, ya. Ayat 23-nya, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Jadi Elia tuh mulai ngatur. Ayo pakai 2 ekor lembu jantan. Udah gitu dikasih air sekelilingnya, ya kan, dipotong-potong dulu, disiapin dulu dagingnya. Kalau Baal itu Allah, nanti dagingmu mesti kesaber. Tapi gak ada satu orang pun yang boleh menyalakan api. Kita lihat siapa yang jadi Tuhan. Elia bilang gitu, ya kan, intinya kan seperti ini. Siapa yang jadi Tuhan? Yang jadi Tuhan pasti bisa menurunkan api untuk bakar nih korban, ya. Baalmu apa Tuhanku, kata Elia, ya, luar biasa sekali. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-potongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api, gak ada satupun yang boleh menaruh api, ya. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api, ya. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan, ya, Tuhannya Elia, ya kan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah, ya. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian, ya, udah sepakat nih, ya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dulu, karena jumlahmu banyak. Sudah itu panggillah Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api, ya kan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Manggil-manggil nama Tuhannya Baalnya dari pagi sampai tengah hari. Setengah hari 6 jam, bayangin aja 6 jam. Pagi jam 6 sampai jam 12 ya. 6 jam tidak ada jawaban dari yang disebut Allah sama orang-orang ini, ya, Israel, ya. Tidak ada yang disebut ya, tetapi tidak ada suara, ya. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat sampai jalannya begini. Api mungkin, ya. Saking pengen cepet-cepet kena api, kebakar, mau nunjukin Allahku nih loh. Aku nabinya aja 450 orang. Tapi ternyata nggak ada jawaban loh. Sampai berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Terus tengah hari, udah jam 12 siang, Elia mulai ngomong, ya kan, dan mengejek mereka, ya kan. Panggilan lebih keras, bukankah dia Allah? Elia sampai ngomong, mana nabi-nabimu?
dewa-dewa yang kamu sembah, ya kan, Baal-Baalmu, ya kan, itu mana? Nabi-nabinya pengikutnya aja 450 orang. Suruh panggil itu 450 orang, mana Allahmu? Ditanyain Elia loh, luar biasa ya Elia ya. Bukankah dia Allah? Elia mulai mengecek karena nggak datang-datang Tuhane, ya kan. Patung-patung Baal yang dibuat itu, yang didoa-doain, disembah-sembah itu nggak bisa mengeluarkan apa-apa, memberi apa-apa. Ya, Elia mulai mengecek. Mungkin ia lagi merenung, ya. Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga, ya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab, saudara. Yang ngomong Alkitab nih ya, ini cerita Alkitab, bukan saya yang ngomong. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini artinya apa? Ini artinya mereka melakukan perjanjian darah dengan patung-patung itu yang diisi roh-roh jahat, sampai menoreh-noreh badannya keluar darah. Begitu keluar darah, itu adalah perjanjian darah, saudara. Mereka terikat dengan perjanjian darah. Perjanjian iblis itu tuh hasilnya apa? Gak ada, saudara. Hasilnya yang ada anak-anak kita bisa cacat, ya kan? Perjanjian dengan iblis tuh minta sama kuasa gelap Baal, kita sebutnya Baal, ya, patung-patung yang nggak bisa memberikan apapun, yang dalamnya ada roh jahat yang berkuasa. Kenapa? Patungnya disembah, sehingga ada roh yang berkuasa yang ingin untuk disembah, seperti Lucifer. Orang manusia menyembah Tuhan, Lucifer pengen disembah juga. Masuklah ke patung-patung yang dibuat manusia. Ya, di Alkitab dikatakan patung tuangan, karena dipanaskan dulu lalu dituang dibentuk jadi patung, ya kan? Dia tidak bisa menciptakan alam semesta, tapi disembah-sembah manusia. Ya, jelas di sini diceritakan seperti itu, saudara. Ya, jadi mereka melakukan perjanjian darah tapi nggak dapat apa-apa. Allahnya nggak turun, nggak menunjukkan diri. Jelas di sini dikatakan ayat 29. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan. Nah, coba hasil dari perjanjian darah apa? Kerasukan yang ada. Di sini jelas dikatakan. Ya, kalau toh ada di dunia nyata ada yang mendapatkan berkat itu cuma sementara, saudara. Karena Alkitab ya dan amin, tidak ada yang salah dalam Alkitab. Ya, nggak ada yang salah. Semua bisa dibuktikan. Ya, orang yang pelepasan dan pernah lihat KKN pelepasan itu juga kan hasilnya apa? Yang melakukan perjanjian darah, yang untuk dilepaskan sampai muntah darah. Nah, hasilnya kerasukan itu. Gak ada hasil apapun, yang ada kerasukan. Di sini jelas nih. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, dari jam 12 sampai jam 6 lagi petang, kerasukan, saudara. Nih di sini jelas dikatakan loh, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah semua rakyat mendekat kepada Elia. Saking mereka udah buntu, udah malu, bingung, ya kan, dekat ke Elia. Ya, terus Elia bilang, lalu Elia mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu. 12 batu ini melambangkan 12 suku Israel. Kenapa mengambilnya 12 batu? Karena masing-masing suku Israel ada simbolnya, ada tubuhnya. Itu jadi dia ambil 12 batu, simbol 12 suku Israel, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya, ini sejarahnya, ya kan? Sejarah dari batu-batu ini 12 suku Israel. Ia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ya, sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, lalu tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kali, dan mereka berbuat begitu sampai ketiga kalinya, saudara. Jadi itu korban bakaran yang sudah disusun, api-api yang udah kayu-kayu yang siap untuk dibakar, sama Elia disiram air. Di pihaknya mezbahnya Baal tidak disiram air, tetap mereka kayu kering. Di pihaknya Elia, mezbah Elia yang sudah runtuh
waktu yang pihak Elia ini, dia malah disiram dengan air. Bayangin, kayu kalau disiram dengan air bisa nggak kebakar? Nggak bisa kan? Secara logika, secara kenyataan nggak bisa, saudara. Tapi Elia malah nyuruh disiram air, parit-parit di sekelilingnya, suruh menuhi dengan air supaya benar-benar nggak bisa kebakar nih. Dia nantang sampai sebegitunya Elia, ya, luar biasa. Terus ayat 36 itu berbuat begitu sampai 3 kali, diulangi sampai penuh air, berarti kan tempatnya. Ayat 36, kita masuk di ayat utama, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Yang tadi sejarahnya ya. Ayat 36 kita baca. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan perkara ini." Saudara, cermati ayat 36 ya. Elia itu sudah menjiwai benar bahwa dia hanyalah seorang hamba yang disuruh Tuhan, yang hebat, yang disuruh Tuhan. Kelihatannya hebat saudara Elia itu, tapi dia sadar betul bahwa aku ini hamba. Kalau nggak Tuhan perintahkan, dia nggak akan bisa. Di sini jelas dikatakan, Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan perkara ini. Firman-Mu lah atas firman-Mu. Ya, jadi kenapa api Tuhan bisa turun? Satu, jelas di sini dikatakan, Tuhan berfirman terlebih dahulu, disuruh Tuhan terlebih dahulu. Kalau belum ada firman Tuhan, Tuhan gak suruh, Tuhan gak perintahkan, Tuhan belum menjawab, memberikan rema kepadamu, gak akan terjadi mujizat. Karena siapa? Kita adalah cuma hamba. Elia di sini menjiwai bahwa aku ini hamba yang waktu Tuhan berfirman, aku nurut, pasti terjadi keajaiban. Ya. Elia tinggal menuruti aja apa kata perintah Tuhan di ayat 36. Ini adalah kunci saudara. Tuhan ngomong dulu, perintahin dulu, baru kita apa? Lakukan seperti yang Elia lakukan ya. Terus Elia juga ingin dunia atau bangsa Israel atau dunia di akhir zaman ini nih, waktu kita belajar cerita Alkitab, Elia juga pengen kalau kita itu mengerti bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang sangat hebat, tidak tertandingi, walaupun cuma pakai satu orang aja, yaitu Elia. Tapi Elia tidak kalah. Tapi 450 orangnya Baal itu kalah, sampai akhirnya mereka nurut sampai Elia mendekat ya. Elia berani unjuk gigi karena didukung oleh Tuhan ya. Makanya kita harus didukung oleh Tuhan. Kita kalau berdoa minta apa? Tuhan bela aku. Jangan minta-minta, bela aja, minta dibela. Tuhan, aku punya perkara ini Tuhan. Tuhan bela aku Tuhan. Aku percaya Kau pasti membela aku. Nah ini doanya, contoh doanya orang benar ya. Minta pembelaan Tuhan aja, gak usah nyeritain Tuhan, soalnya Tuhan si A itu sifatnya begini, si B itu nanti dia bisa merekayasa Tuhan. Nah gak usah panjang lebar. Ini loh, makanya Tuhan itu mencari orang-orang yang waktu berdoa itu kenal siapa Tuhannya. Dari ucapan doanya orang lain bisa menilai orang ini kenal gak sama Tuhan. Atau cuma doa panjang lebar kayak orang Farisi, nggak ada juntrungannya, nggak dilakukan, nggak melakukan firman Tuhan, ya kan? Cuma pengen dipuji-puji, hebat ya, doanya bisa panjang teman, mulutnya bisa nggak berhenti, hebat teman ya, hebat teman. Ya, padahal kosong. Ya, makanya saya kalau doa itu nggak mau panjang-panjang. Yang namanya orang tuh bertumbuh, saudara. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, doa saya ya panjang banyak permohonan, bahkan udah kayak cerita ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Kita tuh, Tuhan tuh tahu apa yang kita alami, tapi kita harus berdoa, harus ngomong sama Tuhan. Lah ngomongnya apa? Yaitu dengan rendah hati, minta pembelaan Tuhan. Kalau kita nggak minta pembelaan Tuhan, simpel satu kata, Tuhan bela perkaraku Tuhan, perkara yang ini bela aku Tuhan, bela aku. Wis
Cukup nanti Tuhan lihat, oh bela, oke. Tuhan akan mempelajari seseorang waktu membela, kita waktu membela seseorang, kita pelajari dulu nggak masalahnya? Kan kita mesti dengar ada satu masalah, waktu kita mau bela, kita mesti pelajari dulu dari pihak satu, kamu bagaimana? Menurut kamu gimana? Oh dia cerita, habis itu kita ke pihak dua, ya kan? Kalau menurut kamu gimana? Apa keluhan kamu? Nah itu kan, Tuhan itu menyelidiki seperti kita menyelidiki perkara itu. Diselidiki dulu waktu minta dibela. Jane ada apa toh? Kalau kita yang menyelidiki, orang ini bisa bohong. Tapi kalau Tuhan yang menyelidiki, bisa bohong nggak? Nggak bisa. Tidak ada yang tersembunyi. Waktu Tuhan menimbang, oh kamu ada di atas ikat pinggang kebenaran, Tuhan pasti bela. Tapi kalau kita salah, ya jangan mimpi kalau dibela. Tapi bisa juga karena kasih karunia, karena privilege kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, itu Tuhan bela walaupun kita salah. Ya, makanya ada firman, apalagi pemimpin-pemimpin, misalnya contohnya ya, pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu biasanya orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Ya itulah orang yang dibela Tuhan. Ya, seperti Tuhan membela Elia. Ya, Tuhan membela Elia loh, ini ceritanya loh. Ya, luar biasa. Luar biasa. Saya sampai wah, amazed banget gitu. Wah, luar biasa. Waktu Tuhan kenal kita, waktu Tuhan berkenan lalu membela kita, kita cuma diem saudara. Tuhan itu gak upiak urat melakukan segala sesuatunya sampai kita tuh menang. Nah itu loh, kita gak perlu melakukan apa-apa. Makanya saya itu gak mau mohon-mohon sama manusia. Misalnya saya ada kepentingan ya, terus ketemu nih misalnya ya mau cari dana, ketemu nih seorang donatur yang harus disembah-sembah dulu, dipek-pek dulu, wah dibelai-belai dulu, disanjung-sanjung dulu, baru keluar duitnya. Saya nggak akan mau melakukan seperti itu saudara. Saya nggak mau menduakan Tuhan, menyembah-nyembah orang itu. Orang itu sombong, minta disembah Tuhan, dia minta disembah Tuhan. Lihat dia, apa yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya cukup kayak gitu, selesai. Saya cari orang lain. Saya nggak mau suruh nyembah-nyembah. Yang saya sembah cuma satu, Tuhan. Tuhan yang akan menggerakkan orang itu. Tuhan yang akan menjamah orang itu waktu kita berdoa. Ya, makanya berdoa sampai api Tuhan turun. Berdoa sampai dapat jawaban doa, sampai dapat pembelaan Tuhan. Caranya gimana? Doanya harus rendah hati. Ya, pasrahin ke Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Tok, cukup itu aja, selesai. Dengan caranya Tuhan, ya, gak usah kita ngatur-ngatur. Ya, ini baru pembukaan saudara. Ya, Elia berani mengejek karena tahu ada pembelaan Tuhan atas dirinya. Ya, kita buka yang ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Perhatikan ya saudara, Elia ngomong sama Tuhan. Sampai api Tuhan turun, Elia ngomongnya apa? Perhatikan kata-kata ini saudara. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Doanya cuma itu tok saudara. Gak minta Tuhan mereka ini penyembah-penyembah berhala Tuhan, yang mendewakan Baal, gak ngomong kayak gitu. Doanya Elia gak menjelek-jelekan orang lain saudara. Ya, doanya Elia ini gak menjelek-jelekan orang lain, tapi cuma cukup ngomong, ya Allah Tuhan, jawablah aku. Ngomongnya minta satu tok, jawablah aku. Satu tok, gak banyak ngomong, jawablah aku. Ya, tadi minta pembelaan Tuhan ya. Ini sekarang jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah Allah. Ya, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Jadi yang Elia lakukan yang spektakuler, api Tuhan turun dari sorga, itu kan sesuatu yang spektakuler. Gak sembarang orang bisa melakukannya, ya kan pada zaman itu. Ya, tapi Elia bisa. Karena apa? Karena di sini Elia berkata, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Elia walaupun bisa mendatangkan api Tuhan, tapi dia rendah hati. Dia bilang, bukan aku, tapi Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat.
Ini loh, doa yang rendah hati. 1-2 kata, bela aku Tuhan, jawab aku Tuhan, karena Engkau yang membuat hati mereka bertobat. Lakukan itu. Waktu kita ketemu orang yang nyebelin, yang ngejelek-jelekin kita, yang kurang ajar, ya kan? Sebut aja namanya, ya kan? Minta dibela, minta dijawab doa kita. Ini loh Tuhan, orangnya si A, karena Engkau yang membuat dia bertobat Tuhan. Udah cukup gitu aja, bawa aja ke Tuhan namanya, selesai. Kita lihat ayat selanjutnya dulu sebentar. Doa Elia mengandung kata-kata isi hati Elia yang murni, yaitu apa? Punya kekuatan supranatural. Doa dari orang yang hati nuraninya murni, yang motivasinya benar, ya, yang ada Roh Tuhan berkuasa, itu doanya mengandung kekuatan supranatural yang bisa menggerakkan alam roh, bahkan malaikat-malaikat untuk menantang kita melakukan apa yang kita perintahkan. Itu saudara, ya, hati orang yang hati nuraninya murni itu mengandung punya kekuatan supranatural dalam setiap doa, dalam pikirannya, dalam kehendaknya. Itu ada supranatural Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ya, yang mencengkeram untuk membuat hati Tuhan itu aja bergetar, saudara. Ya. Orang dunia pun kalau ada orang yang berdoa dengan punya kekuatan supranatural, saya rasa kita diberikan 5 panca indera, mesti ada 1 panca indera yang aktif. Waktu bertemu dengan yang supranatural, bersentuhan dengan yang supranatural, apa tandanya? Merinding, ya gitu. Salah satunya merinding, atau jadi berapi-api, atau jadi apa? Jadi berasa pengen nyembah Tuhan terus setelah didoakan gitu-gitu ya. Ada manifestasinya saudara. Waktu kita ketemu dengan orang yang rohnya kuat, ya, yang bisa menggerakkan alam supranatural, ya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya, sehingga bisa menggerakkan malaikat-malaikat untuk memenuhi apa yang kita inginkan, ya, yang sesuai dengan perintah Tuhan tentunya, ya, nggak ngasak, ya. Kalau nggak sesuai perintah Tuhan, malaikat tidak akan mau memenuhi, ya, saudara. Ya. Elia tahu tanpa Roh Tuhan bicara terlebih dahulu tidak akan ada pertobatan, ya, bagi kita yang menginjil. Kalau mau menginjil, katakan dulu firman Tuhan, ya. Katakan dulu, aku ikat segala roh orang kuat yang ada di rumah orang itu, ya. Kan kita mau menginjil ke rumah si A, katakan, aku ikat segala roh orang kuat dan roh jahat yang ada di rumah itu. Biarlah peperangan diambil alih pasukan malaikat Tuhan, ya kan. Lalu kita udah berdoa seperti itu, minta tutup bungkus, baru datang menginjil. Ya, maka orang itu akan bertobat, maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Tapi kalau kita enggak melibatkan dulu, ya, Roh Tuhan untuk menguasai perang dulu, ikat dulu tuh roh jahat yang dibaliknya orang itu, ya, kekuatan kita enggak akan cukup, saudara, karena kita cuma manusia biasa, ya. Seperti khotbah Pastor Thomas tadi pagi, ada banyak orang di gereja yang berantem. Kenapa? Karena nggak lihat siapa dalam berantem ini. Lihatnya orangnya. Ya, misalnya saya sama Ibu Lia berantem, ada pendoa yang lihat. Pendoa ini salah fokus. Iblis akan membuat dia salah fokus. Tanya masalahnya apa, tapi dia nggak berdoa peperangan untuk mencabut, menghabisi setiap roh perpecahannya. Ya, nggak fokus sama roh yang membuat perpecahan ini. Karena Tuhan kita roh, musuh kita juga roh. Pekerjaan roh jahat, manifestasinya, buahnya adalah perpecahan, saudara. Ya, waktu kita nggak mengikat dulu roh-roh jahatnya, tapi kita fokus ke orangnya, akhirnya pendoanya yang mau mendamaikan ini jadi ngeblok ke kita atau ngeblok ke dia, ya kan? Ini loh, ada banyak pendoa-pendoa, ya, pengerja-pengerja yang salah fokus. Fokusnya bukan di siapa dalamnya, tapi fokusnya di orangnya. Padahal orangnya sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Nah, orang yang mata rohaninya tercelik harusnya peka, bisa melihat, bisa menangkap siapa dalam dibalik semua ini. Karena musuh kita adalah iblis yang berupa roh yang ingin membinasakan dan membuat perpecahan. Ya, saudara. Jadi
jangan sampai salah fokus. Demikian juga waktu kita berdoa, jangan salah fokus sehingga api Tuhan gak bisa turun, sehingga gak dapat jawaban doa. Ya, ayat 38. Waktu lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada di parit itu habis dijilatnya. Nih, ya, ini ayat ini adalah ayat kemenangan Elia. Sekalipun kayu kering disiram air pun bisa kebakar. Ya, ini demikian juga jiwa kita. Kalau ada jiwa kita yang lagi kering, minta dialiri aliran dari bait suci, air dari bait suci, maka kita akan lembab kembali, akan basah kembali, akan gembur kembali hati ini, ya, akan tumbuh cinta mula-mula Tuhan kembali, saudara. Sama, ini bisa diartikan di dalam akhir zaman ini seperti apa diterapkan, itu bisa banget, gitu ya. Ketika Allah memerintahkan, pasti sesuatu itu pasti terjadi, pasti orangnya juga dibela, pasti firman-Nya juga digenapi. Ya, bahkan waktu Tuhan berfirman, seluruh sorga, bahkan seluruh alam roh itu bergerak untuk menggenapi perintah Tuhan. Ya, yang ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ya, sampai teriak-teriak loh. Ya, pengikut-pengikut itu dari Isabel, bangsa Israel, sampai teriak-teriak, ini loh Tuhan yang benar, ya. Langsung Elia bilang, tangkap 400 nabi Baal. Langsung digeruduk sama bangsa Israel, dibawa ke pinggir sungai apa itu, disembelih. 450 nabi Baal disembelih. Bayangin, adakah dari kita yang punya nyali gorok orang? Satu aja gorok, berani gak punya nyali gak? Bayangin, Elia gorok 450 nabi Baal, nabi-nabi penyembah berhala, itu pengerja-pengerjanya itu diambil, digeruduk, Elia gorok itu 450 orang. Ngeri banget kan? Semuanya gak bisa apa-apa karena terbukti kalah, ya kan? Karena terbukti kalah. Ya, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi lah yang berkuasa, bukan Tuhan yang patung-patung tuangan bikinan tangan manusia. Ya, keren banget kan? Allah membuktikan bahwa janjinya, kuasanya, kekuatannya sungguh nyata, bisa dirasakan, bisa dilihat bagi orang yang beriman dan percaya. Ya, itu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita, ya. Kenapa sih kita harus api Tuhan itu harus turun? Satu tadi ya, orang sukanya yang spektakuler. Yang kedua, api itu bersifat membakar dan memurnikan segala sesuatu yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Ya, jadi api itu untuk membakar besi, memurnikan emas, perak, ya. Jadi semua yang bengkok itu dibakar, ditempa kembali untuk menjadi lurus dengan api Roh Kudus, ya. Nah, yang ketiga, api Roh Kudus itu menggantikan api asing, ya. Ingat pernah ada yang baca tahu ceritanya anaknya Harun nggak? Nadab dan Abihu disuruh Tuhan ngambil api, disuruh Tuhan ngambil api kan itu, disuruh Tuhan ngambil api dari mezbah korban bakaran. Yang lain nurut, anaknya Imam Harun yang dua ini, Nadab dan Abihu, ngambil apinya bukan dari tempat korban mezbah bakaran, ngambil dari tempat lain. Ya, ini melanggar kekudusan Tuhan. Ceritanya sama, waktu seperti Musa disuruh berkata-kata pada gunung batu, dia malah mukul dengan marah. Ya, itu Tuhan bilang melanggar kekudusan Tuhan. Musa sampai menerima hukuman tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, cuma lihat doang. Nadab dan Abihu karena mempersembahkan api asing, dia mati. Bahkan bapaknya, Harun kan bapaknya, nggak boleh nangisi, jangan ditangisi. Ya, ini orang kurang ajar. Jadi orang tua gimana? Kalau kita yang jadi orang tuanya gimana? Anak kita anaknya mati, goro-goro kurang ajar, ya toh. Kita tahu loh sebagai pelayan Tuhan, salah, anak kita salah, ya kan? Jangan sampai kita pelayan
Tuhan, pengerja-pengerja mempersembahkan api asing. Karena api Tuhan pasti memurnikan. Makanya hari ini saya dapat lagunya, beri api, beri hujan. Nah itu karena tentang ini ya, tentang api Tuhan sampai api Tuhan turun. Jadi kita harus ada api Tuhan yang berkobar dalam diri kita untuk supaya api asing yang hendak mencoba membuat kekacauan dalam jiwa kita itu mati, padam, terbakar oleh apinya Tuhan. Supaya jiwa yang loyo bangkit. Iya, aku loyo, aku harus berapi-api, aku harus berapi-api lagi, aku harus semangat, aku tidak boleh loyo. Hai jiwaku bangkit, semangat, hai jiwaku. Ya, katakan itu saudara kalau loyo, ya. Jadi jangan sampai ya kita mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Yang keempat, kenapa api minta pakai api Roh Kudus ya, api Tuhan turun untuk mengobarkan kembali api cinta Tuhan dari kasih yang jadi dingin, saudara-saudara. Di gereja itu mulai terjadi krisis pastoral ya. Semua pengerjanya loyo, yang aktif gembalanya doang ya. Ini mulai terjadi waktu NDPJ kemarin. Pastor Thomas menyampaikan bahwa sekarang gereja-gereja itu banyak yang menurun ya. Ada beberapa agama yang meningkat pertumbuhan jemaatnya meningkat ya, karena mereka semangat terus. Sedangkan orang-orang Kristen ini loyo, pada ngantuk, pada malas ya kan. Nih dikatakan terjadi krisis pastoral, yang gerak cuma pengerjanya cuma gembalanya pengerja-pengerjanya pasif, saudara. Ya kasih sudah menjadi dingin di dalam gereja-gereja. Ya sudah mulai terjangkiti autoimun rohani, saling menyerang antar pelayan-pelayan. Tim musik menyerang tim multimedia, ya kan? Pimen sih kamu gimana sih? Tadi nggak bisa sinkron, bla 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 bla. Bukannya saling mendukung, bukannya kasih masukan yang positif dengan bahasa yang lemah lembut, tapi padu udah gini, ya kan? Ada banyak loh saya menyaksikan, saya mendengar di gereja-gereja lain itu ada yang seperti itu, saudara. Ya seantara praise and worship di mimbar sama pemain musiknya tuh berantem. Pemain musiknya nggak mau nurut sama WL-nya. Ada, saudara, autoimun rohani, ya. Antar pekerja berantem. Lah ini bener nggak? Lah antar pekerja kan diibaratkan tubuh Kristus yang saling melengkapi. Gimana doa dalam gereja itu bisa dijawab Tuhan kalau pengerjanya aja tidak ada unity, ya, saling autoimun karena penyakit autoimun rohani, saling nyerang tubuhnya sendiri. Nah ini ya, ada lagi firman Tuhan katakan jangan jadi tulang-tulang kering, ya, seperti di Yesaya 37 ayat 1. Semuanya gerak, orang ini diem doang. Semuanya aktif, bekerja, mendatangkan lawatan, doa, puasa, doa syafaat, pujian, penyembahan, baca firman. Ini orang diem, aktif, pasif, ya. Ini sudah terjadi, saudara-saudara, ya. Api cinta mula-mula itu padam di gereja-gereja, saudara. Makanya kenapa harus api Tuhan yang turun untuk membangkitkan lagi kasih yang menjadi dingin, memulihkan, menyembuhkan, memurnikan. Ya, ingat, cuma yang sejati, yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan yang akan nemenin waktu kita pulang. Semua yang kita punya di dunia ini gak berguna, saudara. Cuma yang murni, yang sejati, yang dikenal di hadapan Tuhan yang akan menemani kita waktu kita pulang, yang akan menyelamatkan kita dari maut. Ya, saudara. Jadi kita udah ngerti ya, kenapa harus pakai api Tuhan, ya. Ternyata banyak sekali yang harus dimurnikan, ya. Saudara, jadi seperti apa doa yang mampu menggerakkan sorga, yang mampu menurunkan api Tuhan? Seperti apa doa yang menggetarkan hati Tuhan? Ya, yaitu satu, doa yang tulus, yang keluar dari dalam hati, yang merasa doanya itu orang ini tidak berdaya, mintanya kekuatan Tuhan. Tuhan, aku sebetulnya tidak kuat, sebetulnya kakiku gemeteran Tuhan, sebetulnya tanganku ini lemah, aku tidak mampu tuh angkat tangan aja lemah Tuhan. Hatiku ini lemah, aku bisa tidak percaya Tuhan, aku kurang percaya sama janjimu Tuhan. Nah ini loh, ya. Doa orang yang
yang minta kekuatan Tuhan, ini orang ini merasa seperti ini. Baru dia bisa merasa minta kekuatan Tuhan. Kalau orang ini belum merasa lemah, dia masih sombong doanya. Saudara, pasti masih sombong. Karena merasa apa? Gak tahu diri, berjalan dengan kekuatan sendiri, punya power. Aku sek sugih, aku sek kuat, aku masih menjabat. Makanya nek doa gak bisa rendah hati, karena gak sadar kalau semua yang dia punya itu gak berguna. Yang menemani dia waktu pulang cuma yang murni, yang sejati, dan yang dikenan Tuhan. Ya, itu ngeri banget. Ya, jadi doa orang yang tulus dari hati, yang hatinya mengandalkan Tuhan, yang merasa hatinya lemah dan tidak berdaya, ya, doa orang yang rendah hati, itulah doa yang Tuhan kabulkan, saudara. Yaitu apa? Yang kedua, doa orang benar yang duduk dalam kesetiaan. Itu adalah doa yang dikabulkan Tuhan. Ya, kita buka dulu Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19 saya bacain ya. Sudah pernah ya kita bahas ini ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan ya. Jadi kita kalau setia ya, contohnya datang ke gereja, kita nggak usah lihat datang ke gereja motivasinya mau apa. Kalau kita datang ke gereja motivasinya mau lihat pengkhotbahnya, ya, nah ini berarti memberhalakan pengkhotbah itu. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita sadar di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saya percaya IFLC Tegal ada hadirat Tuhan, siapapun pengkhotbahnya, ya kan? Karena kan kita sudah bawa doa. Tuhan, aku minta di ibadah minggu sore, Tuhan, Engkau hadir, melawat, menjawab setiap doa, memberi kekuatan. Ya, jadi siapapun yang khotbah, Tuhan hadir nggak? Hadir, saudara. Orang-orang yang duduk dalam kesetiaan boleh dibuktiin. Orang yang setia datang ke tempat ini aja ya. Coba catat datangnya berapa kali, bolosnya berapa kali, catat doa kita dikabulkan apa enggak. Dalam waktu misalnya ya, kita targetin 3 bulan kita nggak bolos. Kita buktikan, Tuhan aku mau lihat bener gak yang dikatain Budian, yang dikatain firman Tuhan bener gak. Kalau aku setia datang terus gak bolos-bolos, doaku mesti berkuasa, urapanku mesti nambah. Waktu aku doa Tuhan mesti denger. Nah, buktiin bisa saudara, firman Tuhan tuh ya dan amin. Ayat selanjutnya, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya. Jadi yang didengar Tuhan yang kedua adalah doa orang yang benar, orang benar yang duduk dalam kesetiaan. Siapa orang-orang benar? Ada yang bisa jawab? Siapa orang-orang benar? Orang yang tulus, terus? Oh iya, orang yang setia, terus? Yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus? Ya saudara, jadi doa orang benar adalah orang-orang yang taat pada otoritas, yang taat pada firman Tuhan, yang karakternya karakter Kristus. Ya, apakah bisa dikatakan orang itu orang benar kalau karakternya suka bohong? Gak bisa kan? Makanya orang yang karakternya seperti Kristus itu adalah orang-orang benar. Kita lihat, pelajari seperti apa sih Kristus Yesus karakternya, ya kan? Penuh belas kasih, punya hati Bapa, gak tegaan, walaupun marah tapi tetap ngasih solusi, ya kan? Kayak perempuan Venesia, ya kan? Tuhan, aku minta remah-remah. Apakah layak remah-remah diberikan makanan diberikan pada anjing? Dikatain gitu loh sama Tuhan, marah. Ya. Tapi perempuan ini karena responnya benar, anjing juga makan remah-remah loh Tuhan. Nah, Tuhan apa? Kasih solusi, anakmu sembuh, ya kan? Marah tapi kasih solusi. Lah nek manusia, nek udah marah, nek diemin, tinggal pergi, lu gue end. Itu
manusia, ya kan? Tapi kalau Tuhan enggak, marah tetap dikasih solusi, tetap disembuhin, ya kan? Nah makanya mending ngomong sama Tuhan, ya kan? Berdoa pada Tuhan, ngapain cerita ke orang, ya? Kita minta didoakan aja, kita diberikan kekuatan. Nah itu, ya. Jadi orang benar adalah orang-orang yang punya roh yang rela untuk dididik, ditegur, dan dibenarkan supaya keselamatan terjadi, ya itu. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan bahkan dengan hartanya, alias apa? Dia berani bayar harga, ya. Orang-orang kalau kita ya, waktu saya belum bertobat, waktu saya ketemu sama orang-orang pintar yang menjanjikan sesuatu, saya berani bayar harga. Saya bayar dia minta apa? Permintaan saya gede, saya kasih gede, ya kan? Nah sama kepada Tuhan kita nggak berani bayar harga. Mentang-mentang Tuhan nggak kelihatan, tapi orang-orang pintar itu kelihatan. Ada yang ketawa ya? Oke, ya. Apakah kita sama Tuhan mau kayak gitu? Ya, kita buka ayatnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, saya bergumul untuk hal ini, materi ini saudara sangat sulit saudara. Berhari-hari saya minta Tuhan apalagi Tuhan apa? Kayaknya kurang ya Tuhan. Tapi ya itu dapat tapi ya pedes banget. Kayak nampar sana sini ya kan. Saya dapat ini saudara waktu saya bergumul. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, di sini kita intinya muliakan Tuhan dengan hartamu ya. Di sini dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu itu adalah buah sulung. Pertama kali, satu kali seumur hidup atau satu kali waktu kita bekerja. Misalnya lagi ngerjain retail, ya pertama kali itu kita dapat hasil, kita bisa serahkan kalau kita digerakkan Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Yang penting waktu kita mempersembahkan harta kita itu kita ikhlas ya. Itu boleh dilakukan walaupun itu hukum Taurat dan Tuhan telah menyempurnakan dalam perjanjian baru ya, itu nggak apa-apa. Yang penting apa yang Tuhan gerakan, lakukan aja saudara, nggak usah bantah-bantahan ya. Jadi intinya adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Orang yang berani bayar harga. Ingat ceritanya janda yang punya uang cuma berapa peser, yang 1 peser dipersembahkan. Jadi dia punya uangnya berapa? Kalau orang dunia secara hitung-hitungan, dia akan bilang nggak cukup, nggak bisa. Aku harus berjaga-jaga untuk masa depanku. Ya kan itu orang dunia. Tapi di dalam kisah janda Sarfat, dia juga berani bayar harga saudara. Ya kan? Sampai akhirnya Tuhan kasih, siapkan bejana yang banyak, yang banyak, yang banyak. Nah ini, waktu bejana itu apa sih? Hati yang siap, karakter yang siap, pemikiran yang pulih, ya, gambar diri yang sudah pulih, ya, keinginan yang sudah pulih, kehendak yang sudah pulih, itu bejana, saudara. Waktu keinginan kita masih suka pesta pora, hura-hura, kelayaban yang di diora, gak akan berkat janda Sarfat itu turun, karena gak ada bejana nih. Waktu kita masih suka marah-marah, ditegur ngamuk, mutung, nah itu gak ada bejana nih, gak akan bisa dikasih yang lebih dan lebih. Tuhan kan suruh apa? Siapin bejana, siapin bejana. Lah kita ini doa nih, Tuhan berikan kami berkat multiplikasi seperti janda Sarfat itu Tuhan, dengan caramu Tuhan, amin. Nah Tuhan dalam Alkitab, Tuhan minta apa? Disiapkan bejana. Lah kita ini gak nyiapin bejana, ya jangan heran kalau gak dapet berkatnya habis. Tahu habis, gak ngalir lagi. Karena bejana ini gak ada ketaatan ya, gak ada kelemah lembutan, gak ada merendahkan diri, suka berantem, suka gosip di sana ke sini, ya gak ada bejana nih. Gak akan minyak itu mengalir, ngalirnya kemana? Tuhan udah mau gak ada bejana nih, entek. Ya wes tak lewati sek, dilewatin. Suruh bikin bejana dulu, sediain bejana dulu. Itu loh, pikiran, kehendak, perasaan jiwa kita dibenerin dulu supaya menjadi bejana untuk Tuhan,
jawaban pada doa kita. Itu saudara. Doa orang yang motivasinya orang benar adalah doa orang yang motivasinya memuliakan nama Allah, yang hatinya merindukan Allah. Itu orang benar. Karena di sorga yang masuk sorga adalah orang-orang benar. Bukan cuma yang takut akan Tuhan, tapi juga yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan terus, yang pengennya nempel terus. Coba kita tes, benar gak orang yang merindukan Tuhan itu Tuhan ingat sama kita? Benar gak orang yang merindukan Tuhan itu adalah orang benar, yang pengennya Tuhan itu nyangking kita kemana-mana, memberkati kita, memberi yang terbaik. Coba, siapa yang punya anjing di rumah? Siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Nah, kalau binatang peliharaan kita suka ngusel terus sama kita, ya, walaupun kita kerja, kita lagi sibuk, dia duduk di kaki kita. Kita lagi tidur, nungguin sampai kita bangun. Kita pulang, wah dia ipit ekornya ya, loncat-loncat, senang banget waktu kita pulang. Sampai alam bawah sadar kita itu nggak nyadar kalau kita tuh udah jatuh cinta sama nih anjing, ya kan? Itu yang saya alami saudara. Saya nggak suka sama anjing, tapi saya memelihara anjing karena anak saya itu suka anjing, jadi mamanya ngalah ya toh. Dari saya nggak suka anjing sampai saya suka sama anjing ini. Bahkan saya pernah keluar kota 3 hari, saya nangisin anjing ini. Aku kangen sama Liona. Loh coba, itu loh, sampai ke alam bawah sadar kita tuh, kita yang manusia aja seperti itu loh. Kita yang nggak nyiptain anjing loh. Ya, dia ciptaan Tuhan, tapi secara alam bawah sadar kita tuh waktu kita terkesan, kita berkenan sama nih anjing, kita pengennya Pak, nangisi anjing ini, pengennya memberi, aku nanti pulang, aku mau beli pepaya buat Liona, aku mau beli itu dentastik buat Liona, pengennya ngoleh-ngolehi ke anjing kita. Nah itu sama Tuhan, kita juga kayak gitu. Ya waktu kita berkenan, Tuhan itu ingat kita terus, pengennya nyangking, pengennya memberkati, memberi. Itu Tuhan saudara. Ya, jadi doa orang yang benar, yang duduk dalam kesetiaan. Jelas ya? Yang lagi orang yang menyangkal diri dan pikul salib adalah tergolong orang-orang benar. Ya. Terus apalagi doa seperti apa yang mampu menurunkan mujizat, yang mampu menurunkan api Tuhan? Doa dari orang yang kuat rohnya, orang-orang yang dipenuhi roh Tuhan. Seperti apa tanda-tanda orang yang kuat rohnya? Ya, biasanya orang yang kuat rohnya adalah orang yang dipenuhi roh Tuhan. Ya, orang yang diurapi Tuhan. Tandanya satu, dia jelas berada di kubu mana? Dari perilakunya, kelakuannya, dari perkataannya, ya, dari pemikirannya, jelas ada di kubu Tuhan, nggak mencela-mencele. Nah itu orang yang kuat alam rohnya, ya seperti yang Pastor Thomas tadi pagi katakan di dalam khotbah, ya, yaitu apalagi saya perlengkap, ya, orang yang berani melawan iblis, ya, berani nangking iblis itu termasuk orang yang rohnya kuat, ya, karena firman Tuhan jelas berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ya. Kita tuh diberi roh keperkasaan saudara. Di dalam pilar tiang 7 roh Allah itu salah satunya adalah roh keperkasaan, yaitu untuk apa? Untuk melawan iblis, ya. Jadi kita harus jelas dulu kita ada di kubu mana. Latihan yang belum berani, latihan sampai berani, ya, hidup dalam kekudusan sampai berani lawan iblis. Nah itu, ya, perkuat roh kita dengan apa? Dengan doa yang tiada henti-hentinya, ya. Jangan dipikir roh biar rohnya kuat doa puasa tok, ya. Tapi gak jadi orang benar, gak bisa saudara. Nanti yang datang dalam proses doa puasa itu, yang datang bukan roh Tuhan, karena masih kotor, belum hidup dalam kekudusan, tapi berani doa puasa, ingin mendekat kepada Sang Khalik. Istilahnya kita masih pakai baju kotor, mendekat kepada Tuhan, ya. Yang ada apa? Diambil malaikat, dilempar ke dalam kegelapan yang penuh kertak gigi dan ratap tangis. Ya, makanya kita harus apa? Jadi orang benar dulu, baru masuk doa puasa, supaya yang mendekat itu bukan roh iblis, bukan setan-setan yang tahu, doa puasa Tuhan tidak mau datang karena kamu masih kotor, ya kan? Aku yang mau masuk, nah tuh. Ya. Makanya Pastor Thomas pernah bilang loh, hati-hati dengan doa puasa. Motivasimu
Dan kamu, makanya dikatakan doa puasa saudara bukan cuma puasa, tapi doa puasa. Waktu kita berdoa, Tuhan datang. Oh, kamu berdoa, oh kamu menyembah. Jadi orang yang puasa terus melakukan aktivitas sehari-hari, itu menurut saya kurang efektif, kurang berkualitas. Karena ayatnya jelas berkata doa dan puasa. Nah, jadi ambillah waktu ingin memperkuat otot rohani, doa puasa, ambil waktu di mana kita itu banyak di rumah, banyak bergaul dengan firman. Jangan ambil puasa pas kita sibuk banget kita puasa, nggak kerasa, biar lupa, biar nggak sadar, tahu-tahu buka puasa. Lah terus kualitasmu di mana? Doa puasa ini mana? Doa kan koneksi dengan Tuhan. Ya, lebih baik apa? Seperti Pastor Thomas bilang, saya pernah diomongin, Pastor, jadi menurut Pastor, saya doa puasanya kapan? Jam 11 siang, jam 11 malam sampai jam 11 siang. Nah, tak pikir-pikir, jam 11 malam enak men yo puasaku yo. Cuma jam 11 malam loh. Kan gak ngapa-ngapain, cuma di kamar, gak kepanasan, gak apa. Kenapa? Saya ternyata satu sadar diri, iya ya, aku ini gak bisa kalau suruh panas-panasan. Suruh puasa lama-lama, aku juga gak kuat. Wong aku ini kedagingan, masih suka ngemil. Gak makan saya kuat, tapi gak ngemil, saya gak kuat saudara. Nah itu, jadi pastor itu tahu bisa mengukur kemampuan pekerjanya. Dia bilang jam 11 malam bu, sampai jam 11 siang, puasamu segitu aja. Itu efektif. Benar saudara, saya tuh semakin malam, semakin saya semangat belajar. Tuh, semakin saya bisa nyatain belajar firman, belum dapat banyak dari Tuhan, saya catetin. Ya. Pagi juga begitu berdoa, begitu bangun tidur, saya langsung duduk nyembah. Bahkan saya kadang keluar kamar itu baru jam 10 baru keluar kamar dari bangun tidur saudara. Ya, untung ada suami saya yang suka bantu nganterin anak saya sekolah. Jadi anak saya tinggal satu di sini, yang dua di luar kota. Jadi saya nggak perlu keluar pagi-pagi. Kadang saya nggak makan pagi saya jam 10 atau jam 11. Ya itu seperti Pastor Thomas bilang, ya, di mana jam kita bisa intim dengan Tuhan, disitulah kita melakukan puasa sambil berdoa. Ya, supaya apa? Efektif, benar-benar berdua dengan Tuhan. Ya, kalau ada orang aliran lain yang berkata-kata sabatikal, ya kan? Sabatikal, berdua dengan Tuhan, ya. Itu kita ambil tempat di mana kita berdua dengan Tuhan, ya. Itu saudara. Ya. Jadi tandanya apa? Punya roh yang siap, yang selalu berjaga-jaga, yang sedikit-sedikit berdoa. Yang tadi saya katakan ya, tanda orang kuat rohnya itu tadi. Dia tuh siap menerima tugas, disuruh apa-apa, siap, tapi dilakukan. Jangan cuma siap-siap gak dilakukan, ya kan? Kayak tentara siap gerak, tapi diem di tempat, ya ditendang sama pemimpinnya, ya toh. Nah, kita tuh harus orang yang kuat rohnya itu siap menerima mandat dari pemimpin di atasnya. Ya, kapanpun itu, ya, saudara, saya nggak pernah matiin handphone sampai kadang handphonenya hang. Baru saya matiin siang itu paling 10 menit saya matiin. Karena apa? Waktu saya mau tidur, saya silent handphone, saya matiin handphone, saya takut. Karena apa? Saya diperintahkan Tuhan untuk berjaga-jaga. Kamu adalah gembala, walaupun dombamu cuma sedikit, jangan sampai dombamu ada yang mati waktu kamu tidur. Ya kan? Nah itu, jadi orang telepon saya jam berapa aja saya siap terima saudara. Telepon saya pasti bunyi. Waktu saya mau matiin, iya Tuhan, aku juga perlu privasi dong, aku pengen tidur. Aduh, gak mau saya malam-malam ditelepon terus. Kadang tuh orang 1:30 telepon saya saudara, cuma mau bilang, bu tolong doain, aku kira iso turu bu, aku kebayang-bayang ibuku yang baru meninggal. Mateng orang, suruh dengerin dia ngobrol. Kadang pernah 2:30 saya disuruh tugas sama Pastor Abraham khotbah di MB. Saya baru dikasih tahu jam 5 sore saudara. Padahal jam 6-nya ada Zoom MDPJ sampai jam 10 malam harus on cam, harus nyatet. Jadi gimana saya mau cari materi? Saya nggak bisa cari materi saudara. Tapi saya percaya waktu Tuhan suruh lewat